Ya, bukunya Pak Alit ini ditulis oleh 3 orang, semuanya dosen Untirta, semuanya dosen hukum. Dia berbicara mengenai hukum adat di Baduy, yang dalam hal ini kaitannya dengan ketahanan pangan. Jadi leit itu lumbung padinya orang Baduy. Penelitiannya menarik, konon ini baru separuh satu buku. Rencana mereka masih akan menerbitkan buku kedua karena penelitiannya masih berjalan. Nah, ini ditulis sama Bu Rena Yulia, Pak Alit, dan Pak Aan Astianto. Baik, untuk mengenal beliau mungkin saya bacakan biodatanya secara singkat saja. Namanya Alit Prakarsa, dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini menempuh masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Aktif sebagai pengamat, peneliti hukum adat Baduy, dan menulis di berbagai jurnal ilmiah. Berperan serta dalam kegiatan asosiasi dosen, yaitu MAHUPIKI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, dan APVI, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Pecinta kopi dan kegiatan outdoor ini lahir dan tinggal di Kota Serang, Banten. Nah, penelitian Pak Alit ini kaitannya sama viktimologi itu dengan kasus-kasus yang viktimologi itu kasus-kasus yang pidana semacam itu. Tapi dia banyak melakukan penelitian sejak tesisnya itu terkait hukum adat di Baduy. Jadi selain buku ini yang dia tulis dengan 3 dosen Untirta lainnya, beliau banyak menulis yang kaitannya dengan hukum adat Baduy itu di jurnal-jurnal. Mungkin teman-teman bisa akses namanya di beberapa jurnal yang kaitannya dengan ilmu hukum. Ya, barangkali itu yang bisa saya perkenalkan mengenai Pak Alit, sambil kita nunggu beliau yang sebentar lagi masuk. Oke, Kang Eping. Halo. Kang Eping, mungkin ada yang mau disampaikan dulu terkait diskusi kita sambil nunggu Pak Alit. Mangga. Ngomong ya tentang kerjasama kita, ini diskusi digarap bareng-bareng. Oh ya, baik teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dengan antara Laboratorium Banten Girang, Dinas Perpustakaan, kemudian Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten, Ikatan Pustakawan Indonesia, kemudian supporting dari BIMCO. BIMCO itu media BIMCO. Kegiatan ini mudah-mudahan sih bisa kita berjalan lebih lama dan lebih serius sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berharga bagi kita semua. Prinsipnya awalnya sih kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Banten, terutama walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita akan berbicara soal tema-tema lain yang lebih aktual mungkin. Itu bergantung dari perkembangan. Ya, itu saja mungkin sementara yang bisa kita disampaikan di tengah pandemi ini. Kita mencoba sesuatu yang bisa membuat kita lebih berharga lah, lebih berarti. Itu aja, Kang Nidu. Ya, hatur nuhun Kang Eping.
kemana ini Mang Alit, kok belum masuk juga? Halo Pak Alit, sebentar, saya kontak dulu Pak Alit. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kang Nido, kalau di antara teman-teman ada yang memang punya karya yang bisa kita diskusikan di sini, kita bisa diskusikan di sini dan silakan menghubungi Kang Japra yang biasanya ada nomornya di player yang kita bagi. Siapa saja atau rekomendasi soal yang lain juga nggak ada masalah sih. Kita masih menunggu Kang Alit Prakarsa, dosen dari Universitas Tirtayasa Serang. Tampaknya beliau masih mencoba untuk masuk karena baru selesai menguji skripsi, kalau tidak salah. Menguji skripsi di Untirta. Ya, Kang Alit masih berusaha masuk. Sepertinya ada kendala ketika mau masuk. Kita tunggu sebentar lagi. Oh ya, diskusi kita ini juga bisa teman-teman saksikan nanti di kanal YouTube TV Madrasah. Nah, kita kerjasama dengan kawan-kawan yang mengelola kanal YouTube TV Madrasah. Jadi diskusi kita setiap edisi akan juga ditayangkan di kanal YouTube itu. Assalamualaikum, Kang. Salam ya. Ya. Ya, Kang Arif silahkan. Kang Arif. Ya, sambil nunggu ya. Oke. Ini sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan, Kang. Ya. Ya, berhubungan dengan ini, dengan kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol sih cerita ya. Ada yang cerita tentang Banten Girang khususnya. Kemarin kalau ke arah Tembong kan saya suka lihat itu ya ada Keramat Kimas Jong Agus Ju. Tembong ya. Ya. Terus dengar cerita dari teman yang di sini, ternyata katanya itu sebetulnya bukan keramatnya beliau, tapi itu katanya ada orang siapa zaman dulu katanya itu sengaja agar apa namanya punya tanah, punya lahan katanya, akhirnya dibuatlah oleh dia seolah-olah itu tempat
keramatnya atau kuburannya Ki Mas Yong Agus Ju di Tembong itu. Padahal kata teman itu sebetulnya yang keramatnya itu sebetulnya yang arah dari Sempu itu, yang arah Geraha itu katanya. Itu sebetulnya cerita itu yang benar atau yang betul gimana itu Kang? Karena saya itu baru obrolan saja sih dengan teman itu. Kalau soal cerita rakyat memang harus bisa diverifikasi ya. Artinya semua juga berdasarkan dari cerita dari mulut ke mulut, dan yang di Tembong itu ada kabarnya adalah petilasan dari Ki Mas Yong Agus Ju. Sama pun demikian yang yang di Sempu. Cuman kalau yang di Sempu perbedaannya adalah di sana ada bekas ekskavasi komplek Banten, Kerajaan Banten Girang sebelum tanam. Nah, di gua yang dulu diekskavasi sama Arkeologi Nasional, sebelahnya kalau nggak salah sebelah ada gua yang hasil ekskavasi dari Arkeologi Nasional. Nah, kalau cerita rakyat memang bisa semacam, kita bisa lihat dari cerita Sikabayan. Nah, Sikabayan itu kuburannya ada di mana-mana. Di kampung saya juga ada kuburan Sikabayan, di luar daerah juga banyak. Jadi Sikabayan ini kan di sejarah ilmiah agak rap juga diterangkannya. Nah, kalau tokoh Ki Mas Yong dan Agus Ju itu diceritakan dalam catatan tentang Sunan baik dari Banten nama tersebut atau Banten Girang gitu kan. Nah, itu persis kayak seperti itu. Kita belum bisa memastikan yang mana sesungguhnya yang menjadi makam dari Ki Mas Yong dan Agus Ju selain dari cerita rakyat. Mungkin hanya pengantar aja. Ada yang lebih tahu di sini mungkin soal Ki Mas Yong dan Agus Ju. Kalau bisa meyakini bahwa dia berdasarkan cerita dari catatan misalnya Guliot atau apa itu tercatat di sana ada tokoh yang namanya Ki Mas Yong dan Agus Ju. Kedua tempat itu diyakini adanya gitu Kang, yang di baik Tembong maupun di Sempu seperti itu. Kalau cara ketokohan dia sudah dicatat dalam sejarah, tapi ketika misalnya menentukan di mana juga belum menemukan fakta yang cukup selain dari kalau soal itu. Oke, Kang Arif. Oh iya, siap Kang. Gimana Kang Nidu ini? Ya, Kang Alit? Kang Alit masih menunggu kita sebentar lagi. Oke, gini Kang. Kang Arif, teman-teman laboratorium Banten Girang itu mengambil base camp di Sempu, di makam yang dipercayai sebagai makamnya Ki Mas Yong Agus Ju. Nah, kami beraktivitas di sana, kalaupun aktivitas kami lebih banyak itu terkait teater, sastra, sejarah, diskusi-diskusi semacam itu. Kami mengambil tempat Banten Girang di Sempu itu seperti yang dikatakan Kang Eping tadi, karena hasil ekskavasi yang dilakukan Guilot dan Badan Arkeologi Nasional itu dilakukannya di lokasi di sekitaran Sempu itu. Bahkan beberapa galiannya itu sampai ke perumahan yang sekarang jadi komplek itu. Walaupun kemudian katanya hasil ekskavasi berupa parit dan lain-lain yang ditemukan di dalamnya itu berupa pecahan-pecahan gerabah pada masa dinasti siapa, saya lupa, di sekitaran abad 10 itu ditemukannya di daerah situ. Tapi
gambaran dari Guilot sendiri sebetulnya karena sebagai sebuah area pusat kerajaan itu memang cukup luas, Kang. Jadi tidak hanya titik itu saja gitu, Banten Girang itu. Dan tadi itu sampai ke Tembong, sampai ke beberapa wilayah lain. Itu kalau dari gambaran yang dianalisis Guilot, itu lebih dari 6 sampai 10 hektaran dari titik di Sempu itu, Kang. Jadi boleh jadi yang ada di Tembong itu yang masih juga bagian dari yang ada di Sempu gitu. Hanya kemudian cerita rakyat memang berkembang dan kita nggak bisa ya itu ketika diyakini oleh masyarakatnya itu bisa jadi benar. Hanya ketika mau dikaitkan dengan sejarah itu mesti dilakukan penelitian lebih lanjut, verifikasi lebih lanjut. Tapi sebagai sebuah cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakatnya, ya kita harus menerima saja itu sebagai sebuah cerita rakyat, semacam itu. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan mana yang benar, mana yang tidak benar, karena ini kaitannya dengan cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketika kita berbicaranya berangkat dari cerita rakyat. Kalau kita mau berbicara dari sisi sejarah, kita mesti melakukan pengujian ulang, melakukan verifikasi ulang, dan bahkan mungkin jika perlu melakukan ekskavasi ulang dengan para arkeolog, dengan melibatkan juga sejarawan, dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya share terkait Banten Girang. Nah, kegiatan kita ini namanya juga kita ambil dari sana sebetulnya, seri diskusi Girang, selain Girang sebagai hulu sungai, tapi juga sebagai kegembiraan semacam itu. Ya, Japra ya. Japra bergirang-girang ria saja. Gimana, Pra? Aktivitas di Banten Girang sementara ini apa saja yang dilakukan? Sambil nunggu Kang Alit nih. Ya, aktivitas di Banten Girang seharusnya memang beberapa bulan yang lalu ada beberapa aktivitas yang dilakukan seperti pementasan, diskusi-diskusi, dan lain-lain. Ya, berhubung pandemik inilah kemudian terhambat gitu loh. Tapi kemudian tidak menutup ruang kreatif teman-teman di lab untuk agar tetap beraktivitas. Ya, salah satunya dengan mengadakan seri diskusi Girang ini gitu loh. Ya, aktivitas di Banten Girang sementara ini masih mempersiapkan soal kedepannya ya, itu sedang menggarap PPKD atau Pokok Pikiran Kebudayaan punyanya Kota Serang. Itu digarap oleh anak-anak lab Banten Girang. Terus kedepannya juga kita mempersiapkan untuk mengadakan festival Sungai Peradaban atau festival Cibanten. Jadi festival sungai, karena Sungai Cibanten ini melahirkan 3 peradaban di Banten. Pertama Salaka, kedua itu Banten Girang, dan yang ketiga Kesultanan. Terus yang sekarang sedang digarap oleh Banten Girang itu soal apa yuk? Soal yang sekarang nih yang sedang diajukan Kemah budaya. Kemah budaya. Ya, kemah budaya, dan sekarang juga sedang akan mempersiapkan kembali untuk pementasan. Ya, Kang Alit sudah masuk. Halo Kang Alit, mikrofonnya bisa diaktifkan. Halo? Ya, oke. Sorry, masih ngap-ngapan ya, Du? Terima kasih. Dari bawah sampai ke lantai 2 dulu, cari tempat yang aman. Tadi baru selesai sidang.
Japra ngacaprak heula bae, Pra. Si Japra sudah ngacapra. Kang Alit mungkin minum dulu atau bikin kopi dulu. Ya, Heula nya. nggak apa-apa, nyantai. Ini teman-teman sudah nungguin dari tadi. Semakin banyak yang masuk. Ya, sambil nunggu Kang Alit menyiapkan minumnya barangkali atau kopi, teman-teman silahkan untuk membuat diskusi kita lebih nyaman dan lain-lain. Oke. Untuk Ya. memastikan dirinya nyaman juga di tempatnya masing-masing. Mungkin bikin kopi dulu, siapin minum dulu, atau dekat-dekat dengan apa keperluannya, rokok dan lain-lain. Dan sinyalnya upayakan jangan endet-endetan. Apa endet-endetan deh? Sinyalnya stabil. Saya juga mengucapkan selamat datang nih kepada Bu Nonci. Halo Bu Nonci, selamat datang di diskusi kita. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Bu Nonci itu salah satu pegiat sosial ya, kegiatan sosial di Kota Serang. Kemudian ada Kang Bambang, dosen dari UIN Bandung, Dr. Bambang. Kemudian ada Rian juga. Rian itu salah satu mahasiswa UIN Bandung yang saya kenal aja. Kemudian siapa lagi? Budian Riviana. Nah, Budian ini salah satu guru sejarah di SMA berapa ya? SMA 4 apa ya? SMA 11 Kota Tangerang. 9 Kota Tangerang. Dan dia cukup pengelola perpustakaan yang cukup hebat lah. Keren. Karena perpustakaannya cukup keren. Kemudian Kang Arif Rahman Hakim, salah satu guru di SMP di Rangkas Bitung kalau tidak salah. Kang Ken Supriyono, aktivis sosial juga, mantan wartawan, dan mantan bujangan. Andri, Kang Andri itu pustakawan terbaik seruangannya. Versi siapa Kang? Gitu. Ya, silakan Kang Alit, mangga. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih Kang Eping. Kang Alit, alhamdulillah sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya menguji mahasiswa. Hatur nuhun pisan sudah mampir. Ya, teman-teman, tadi sudah saya perkenalkan siapa Pak Alit ini. Beliau dosen hukum di Untirta, masih sangat muda. Di biodatanya ditulis kalau beliau dosen muda, sekalipun kumisan dan berewokan. Ya, katanya beliau juga pecinta kopi dan lain-lain semacam itulah. Ya, Untung nggak pakai istilah Kang Eping mantan muda ya. Mantan muda. Ya, Kang Alit mungkin bisa kita mulai diskusi kita dari hal yang sederhana saja dulu. Bagaimana Kang Alit melakukan penelitian ini dengan 3 dosen di Untirta dan bagaimana nih kenapa memilih penelitian bareng-bareng dengan 3 dosen Untirta, lalu Baduy kaitannya sama leuit sama pangan di Baduy. Mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Nidu. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang ada di sini. Ada si Wahyu kernaon eta keur salat di. Ada Wahyu, Japra, Kang Irfan, Tenita juga ada, Ken Supriyono, Naga ada Naga, fotonya nyengir doang Naga. Oke semuanya lah, Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, mohon maaf, ini dalam keadaan kondisi haeho. Masih harus tarik napas, ambil napas, karena tadi ada 4 sesi sidang skripsi angkatan 2013 semua yang hampir DO, jadi mau tidak mau ekstra energi lah untuk mengurus kawan-kawan mahasiswa yang hampir DO ini. Jadi kenapa kami di Fakultas Hukum umumnya dan khususnya saya sendiri
ingin menggali lebih banyak tentang hukum adat di Baduy. Bermula dari pemikiran atau pandangan bahwa Baduy itu bukan sekedar lokasi wisata. Baduy itu bukan sekedar titik my trip, my adventure. Itu ya yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bagi saya pribadi, Baduy itu bukan hanya itu saja, tetapi juga lumbung ilmu. Kalau saya mau berbangga hati, harusnya gelar SH, MH saya itu MHB, mahasiswa Magister Hukum Baduy. Gitu. Karena saya banyak berterima kasih dengan seluruh masyarakat adat Baduy, dari UUN hingga semuanya. Berkat ilmu dari Baduy lah saya banyak belajar tentang hukum adat Baduy. Terlebih ketika penelitian tesis saya langsung ke Baduy. Jadi itu salah satu di antaranya. Dan ternyata dari yang saya kaji, saya datang langsung ke sana, masih banyak sekali yang bisa kita gali, nilai-nilai luhur yang ada di Baduy ini yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat secara umum, negara kita yang ini sudah terbukti efektif. Baduy sudah ratusan tahun melakukan ini, melakukan kehidupan mereka yang biasa-biasa saja menurut Baduy, yang kalau kita kaji lebih komprehensif, misalnya dengan pendekatan ilmu hukum, mereka ternyata jauh lebih modern ketimbang kita. Salah satu di antaranya di dalam ilmu hukum, penegakan hukum itu, selama ini kita masih pakai menggunakan konsep retributive justice, bahwa hukum pidana itu harus pembalasan, yang dimana ini menggunakan konsep lama sekali dari zaman Babilonia, hukum Hammurabi, di mana mata dibayar mata, hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa. Kalau si Japra, hutang rokok bayar engke gitu ya. Nyapra, ngaku dia pra. Baduy ternyata sudah dari awal mereka ada sudah menerapkan konsep restoratif justice yang baru-baru ini, terutama di hukum Indonesia, baru dalam tanda petik telat untuk menerapkan konsep hukum yang sebenarnya itu begini gitu. Ternyata hukum itu nggak mesti harus pembalasan. Nah, kemudian melebar kajian-kajian saya, khususnya dalam hal ini sebenarnya buku sederhana ini bagian dari upaya kami dalam laporan penelitian saja. Jadi ketika kami mengajukan hibah penelitian dikti, alhamdulillah tembus. IDB ya, IDB ya, IDB Islamic Development Bank di Untirta. Jadi ada hibah penelitian, blok grantnya lumayan besar juga, untuk bertiga cukuplah beli kopi stok 5 tahun mah gitu. Nah, lalu kemudian kami rasa tidak cukup fair kalau apa yang kami gali, harta karun yang kami temukan di Baduy itu hanya untuk kampus lagi. Makanya kemudian kesepakatan kami bertiga, kenapa enggak? Ya walaupun bentuknya sederhana, mungkin bisa kita tawarkan kepada publik bahwa ada, kalau bahasa kerennya, kearifan lokal dari Baduy yang bisa kita serap, kita ambil nilai-nilai kebaikan itu, dan sangat mungkin sekali bisa kita terapkan di negara kita ini. Konon katanya kita mengaku sebagai negara yang gemah ripah, loh jenawi, bak permadani, bla 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 itulah. Tapi kemudian persoalan beras saja kita harus impor. Bahkan kita punya profesor tingkat internasional berhasil membangun industri pesawat terbang kita, pesawat terbang kita ditukar dengan beras ketan kan, misalnya waktu itu persoalan beras lagi. Itu yang buat saya menjadi ironi, kita bisa
berada di negeri yang luar biasa ini, tapi masih serba kekurangan. Sementara saudara-saudara kita di luar sana, di Baduy, mungkin Nidu juga akhir-akhir ini sedang mengangkat kembali di Mentawai, ada konsep-konsep yang bisa jadi lebih modern ketimbang pemikiran masyarakat modern hari ini. Mungkin itu, Du, pembukanya, Du. Oke, Kang, ini menarik sekali. Sebelum lebih jauh ke kontribusi nanti, bagaimana? Saya pikir gini, bagaimana kita bisa melihat hukum adat yang selama ini sebetulnya katakanlah terpinggirkan oleh hukum nasional kita, itu ternyata jauh lebih efektif, jauh lebih modern ketimbang pemikiran modern kita. Ya. Gimana tuh? Nah, ternyata mereka sudah menemukan sesuatu yang belum kita temukan gitu. Kita ngerasa lebih hebat dari mereka, tapi gimana tuh? Ya itu dia, karena kalau menurut saya kita memang sudah terlalu lama terhegemoni. Udah lama banget saya nggak pakai istilah hegemoni ini ya. Kayaknya kalau aktivis nggak pakai istilah hegemoni itu nggak afdol itu. Ya, Pra? Aktivis tukang demo ya. Jadi yaitu salah satu harus kita akui bahwa kelemahan dari bangsa kita itu, kita masih merasa wah dengan segala sesuatu yang dibawa dari Barat. Kita selalu merasa di bawahnya, seolah-olah di bawahnya kasta mereka. Contoh hal yang sederhana saja, Japra kalau ketemu bule itu rasa ingin foto bareng dengan bulenya itu pasti lebih tinggi gitu. Ketimbang ketemu dengan saya, Hidu gitu kan. Tapi kalau ketemu bule itu langsung diupload di Facebook gitu. Itu sebenarnya sebagai bentuk dari kita mengakui bangsa mereka baik secara fisik atau ideologi juga merasa lebih hebat. Masuk di ranah hukum tuh begitu, Kang? Betul sekali. Makanya kemudian tadi saya buka dalam konsep penegakan hukum. Di dunia ini yang sedang berlangsung sampai dengan hari ini adalah konsep retributive justice. Keadilan yang bercirikan pembalasan tadi. Utang mata bayar mata, utang nyawa bayar nyawa. Karena kita mengaku orang modern saja, tidak ingin disebut barbar, kemudian digantinya dengan penjara. Gitu. Tapi tetap saja konsepnya retributif, pembalasan. Dan baru ditawarkan khusus di Indonesia misalnya baru Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012. Bayangkan, tahun 2012 undang-undang pertama yang mengakui konsep restoratif justice. Kita baru belajar itu dan itu pun diterapkan di tahun 2014, 2 tahun berikutnya. Nah, ketika saya awal-awal mempelajari apa sih konsep restoratif justice itu? Nah, ada salah satu konsepnya itu family conferencing. Wah, keren, bahasa asing kan, family conferencing. Nah, sih kalau family conferencing itu, ini katanya menerapkan bahwa hukum pidana itu khususnya sebagai ultimum remedium, senjata terakhir. Senjata pamungkas harusnya jangan dipakai di awal. Nah, ini untuk menerapkan itu dengan konsep family conferencing. Bagaimana caranya ketika ada keluarga korban dan keluarga pelaku, mereka saling berselisih, ditemukan, di situ ada kepolisian, ada pihak pengawas, ada tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk mencarikan solusi. Kurang keheula. Nah, eta ngaranna family conferencing. Di urang mah eta ngaranna musyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Siapa yang sudah lebih dulu melaksanakan itu? Leluhur kita lebih dulu melakukan itu. Jadi ketika dibungkus oleh bahasa-bahasa barat yang seolah-olah keren, maka kemudian kita baru mengakui seperti dan seolah-olah itu baru gitu ya bagi kita. Seolah-olah itu baru. Sama seperti Japra yang bangga pakai sepatu Nike buatan Amerika, padahal dibuat di Tangerang. Di Cikupas itu gitu loh. Ketika dicap dari luar baru kita merasa keren. Nah, begitu juga dalam hal konsep-konsep ketahanan pangan. Konsep-konsep ketahanan pangan yang dilakukan di Baduy, ya mereka sudah melakukan itu
ya entah kapan. Kalau menurut pengakuan masyarakat adat Baduy kan mereka itu generasi langsung dari Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam versinya mereka itu ya dari orang Baduy gitu. Artinya sepanjang peradaban ini ada dengan konsep leluhurnya mereka yang paling utama itu nubuyut teu meunang dirubah, apa yang dilakukan oleh leluhur mereka itu nggak boleh berubah. Kalau hari ini kita masih melihat ada Baduy dalam dan Baduy luar karena nubuyut, karena dari awal pun begitu buyutnya mereka melakukan begitu. Begitu juga dalam hal leit. Kalau hari ini leit masih bisa kita lihat, berarti buyut mereka, leluhur mereka pun sudah melakukan itu. Dan ternyata ketika kita pakai teori yang termudah cocokologinya, mencocok-cocokkan gitu, loh ini Baduy sudah lebih dulu menerapkan konsep ketahanan pangan. Ya itu nggak cuma penegakan hukum saja. Mungkin sastra kemudian Nidu baru menemukan, ternyata orang Baduy lebih sastra, gitu misalnya, lebih antropologi misalnya. Apa keistimewaan apa konsep pangan Baduy itu, Kang Alit? Ya. Dalam konteks ketahanan pangan ya. Ya, terima kasih Kang. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kalau ketahanan pangan ini hanya bagian terkecil. Kalau karena proyeknya adalah proyek ketahanan pangan, maka saya cocokologinya ya ketahanan pangan. Sebenarnya Baduy sudah masuk ke level kemandirian pangan. Kemandirian pangan itu levelnya di atas dari ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu lebih kepada bagaimana menjaga akses pangan itu tetap terjaga dan lebih kepada proses-proses pasca panen, pasca hasil dari mereka menanam pangannya mereka. Tapi kalau Baduy lebih jauh lagi bahkan, Kang, mereka sudah memiliki kemandirian pangan. Orang Baduy makan, minum, bercocok tanam ya dari proses alam mereka sendiri. Jadi mereka memproduksi, mengelola pangan mereka sendiri, hasil dari mereka sendiri, dinikmati untuk mereka sendiri, dan sisanya baru keluar dari Baduy. Nah, dalam hal istimewanya konsep ketahanan pangan Baduy, ini saya melihatnya karena saya orang hukum, saya bukan melakukan penelitian antropologis atau etnografis sebagaimana yang dilakukan oleh Nidu. Saya melihatnya ternyata ketahanan pangan orang Baduy ini diperkuat karena konsep hukum adatnya orang Baduy. Berawal tadi dari pepatah dari leluhurnya mereka, nubuyut temenang dirobah. Ketika leluhur mereka sudah melakukan itu, ya sebisa mungkin jangan dirubah. Nah, keistimewaannya adalah dimulai dari pengaturan hukum adatnya mereka, bahwa setiap orang Baduy itu terutama yang akan menikah atau yang sudah menikah harus memiliki leit. Artinya apa? Mereka kalau punya leit berarti punya hasil panen yang harus ditaruh di situ. Ketika mereka punya hasil panen berarti mereka punya lahan yang mereka olah sendiri. Ketika mereka punya lahan yang mereka olah sendiri, berarti mereka punya cara bagaimana mereka bertanam hingga akhirnya ke konsep bagaimana penyimpanan pasca panennya dia. Dan ini semua original asli Baduy. Contoh misalnya dari soal penanaman padinya mereka. Itu asli dari Baduy. Terutama dalam setiap penanaman padi yang mereka lakukan dengan konsep huma saja, itu kan kita bisa lihat perbedaan tingkat atau level modernitas proses tanam pangan itu kan kalau kita melihat peradaban manusia itu dimulai dari pegunungan, berarti konsep mereka dengan memanfaatkan lahan pegunungan dengan konsep huma
tanda hujan itu pasti lebih tua ketimbang konsep sawah yang menggunakan sistem irigasi. Dari sini originalitas atau minimal dilihat dari level buhunnya mereka, tuanya mereka, model Ngahuma ini jelas lebih tua dari konsep sawah atau serang basah kalau bahasanya orang Baduy. Karena kan sistem irigasi juga bagian dari konsep tanam yang modern. Dimulai dari hukum adatnya bahwa mereka segala aturan adat yang berkaitan dengan kehidupannya mereka itu adalah dimulai dari kebiasaan yang kemudian terinternalisasi, diperkuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan sehingga dalam konstruksi hukum adat itu bisa menjadi konsep hukum adatnya mereka dan diperkuat dengan perangkat adat. Kalau saya melihat keistimewaan pertama dari ketahanan pangannya mereka mengaturnya dalam hukum adatnya, tidak hanya kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Itu Kang Eping. Kang, bagaimana hukum adat di Baduy ini? Kan kita tahu mereka tidak menuliskan hukum mereka secara formal ya. Tapi bagaimana hukum adat mereka yang tidak tertulis ini bisa jauh lebih bertahan sampai hari ini ketimbang katakanlah hukum kita yang modern yang sudah tertulis? Ya, ini salah satu hal yang mengejutkan saya juga, hasil dari penelitian tesis saya. Saya coba share PowerPoint saya. Ya, silakan. Bisa terlihat nggak, Du? Masih ya, ada. Sip. Oke, ada ya. Itu saya dengan pacar saya. Oh, oke. Slide kedua kumaha caranya, Du? Enter atau kumaha ya? Geser aja. Geser. Next. Oh, ini. Ya, ini tadilah konsep secara undang-undang ya. Ketahanan pangan, keamanan pangan, kemandirian pangan. Nah, ini kalau melihat dari tadi yang ditanyakan oleh Kang Ping, keistimewaan ketahanan pangan ala Baduy itu, dimulai dari kebiasaan mereka yang hidup harmonis dengan alam itu tadi. Konsep mereka ngahuma di ladang dengan menunggu ada hujan, itu mereka harmonis dengan alam, mereka tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia, apa yang mereka tanam bisa menjadi pangan, apa yang mereka tanam bisa menjadi obat, apa yang mereka tanam bisa menjadi penawar racun, apa yang mereka tanam bisa menjadi pupuk, dan lain sebagainya. Itu kemudian terinternalisasi dalam kesadaran hukum, dalam bentuk lead, dan seterusnya. Oke. Nah, dari Pikuku itu, dan tadi yang ditanyakan oleh Nidu ini, keterkejutan saya ketika saya menanyakan, dan waktu itu saya melakukan penelitian hukum pidana Baduy dengan metode perbandingan hukum. Salah satu yang saya dapatkan dengan cara menggali dengan model perbandingan hukum itu, saya menggunakan untuk mencapai titik temu antara saya dengan Pak almarhum Jaro Daena waktu itu. Saya kasih gambaran begini, Pak Jaro, lamun di kota atau lamun hukum negara, saya bilang itu untuk mempermudah saja. Lamun hukum negara, eta aya undang-undangna. Undang-undangna loba. Dalam undang-undang itu ada sanksi yang berat. Mulai dari 1 hari, 10 tahun, 15 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Terlebih dalam hukum pelindungan anak ada kebiri. Pokoknya serem. Dalam hal legal substance, undang-undang kita sudah banyak dan dengan sanksi hukum yang seram-seram. Yang kedua, ada legal structure. Legal structure-nya adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di kota atau di negara, itu ada polisi. Polisinya dibere pistol. Pistolnya dibere pelor. Terus dibere pistol jeung pelor, diperbolehkan untuk menembak penjahat. Ada penjara, ada hukuman mati. Tetapi penjahat masih ada. Kalau di Baduy bagaimana Pak Jaro? Nah, ini yang menarik. Ini saya kutip langsung dari Pak Jaro. Dia mengatakan kenapa di Baduy tidak menuliskan itu.
kata Jaro Daina, lamun eta hukum adat dituliskan karena daluang, karena kertas, karena daun, karena kulit sato, dibawa telem bakal hilang eta tulisan. Kalau hukum adat mereka ditulis di kertas, di daun, di kulit, binatang, kalau dibawa menyelam di air itu bisa hilang tulisannya. Beda lamun hukum adat jeung papatah ti kolot nu buyut diucapkeun ti karuhun, diteruskeun ku para jaro, disampaikan ku kolot, diimah ka anakna, ka incuna, sanajan dibawa tilem ka cai, lumpat ka gunung oge moal bakal lumpur. Kalau hukum adatnya mereka itu diucapkan dari para kokolot, diteruskan oleh jaro, oleh orang tua kepada anak dan cucunya, walaupun dibawa gunung yang paling tinggi sekalipun, dibawa menyelam ke dasar samudra yang paling dalam sekalipun, itu tidak akan hilang karena tertulis di dalam hati, di jero hate. Nah, ini yang kemudian versinya mereka nggak mau menulis gitu. Padahal mungkin memang teknologinya dulu belum mencapai teknologi tulisan, tapi versinya mereka, atau dalam ilmu hukum adat juga memang ada kemampuan masyarakat adat yang bisa clairvoyant, bisa memandang lebih jauh ke masa depan, sehingga mereka sudah punya penanda-penanda kalau ini dituliskan bisa jadi hilang, bisa jadi dilupakan begitu saja. Sama seperti masyarakat modern yang tadi dibanggakan itu, undang-undang kita banyak, hukumnya serem, tapi tidak kemudian berimbas dengan minimnya atau berkurangnya tingkat kejahatan di dunia ini. Jadi itu salah satu kekaguman saya terhadap hukum adat Baduy di situ. Meskipun tidak tertulis, mereka tetap terinternalisasi dalam hati mereka, dalam pola laku mereka kesehari-harian. Dan bagi mereka, kalau Japra masuk ke Indomaret, yang dilihat pasti CCTV, karena tidak jadi mencuri itu karena CCTV. Tapi orang Baduy CCTV-nya sealam dunia ini, sehingga bagi mereka mau melakukan pelanggaran adat juga sudah ada yang memperhatikan. Oke, menarik ya. Kalau saya mungkin bisa melihatnya ini sebagai proses pewarisan pengetahuan tradisional mereka ya dari sisi hukum adatnya. Secara lisan. Ya, secara lisan. Kang, untuk efektivitas lumbung itu sendiri, apa memang katakanlah tadi ini lebih dari ketahanan pangan ya? Apa memang hasil panen mereka itu bisa terwariskan terus-menerus? Tidak hanya katakanlah satu kali panen, memang itu untuk digunakan 1 tahun saja, lalu menanam lagi tahun berikutnya? Atau memang itu bisa bertahan lama padi di Baduy itu? Nah, ini itu. Ya, ini juga menariknya. Jadi karena saya meneliti Leuit Baduy, kemudian saya mendapatkan informasi dari hampir dari semua responden yang saya tanyai, konsepnya Leuit itu kan untuk tempat penyimpanan padi, ya, gabah gitu kan. Lalu kemudian kalau di kota kan ada kosmos, bisa aman dari kutu, aman dari semut, aman dari tikus, dan juga berkaitan dengan kelembaban segala macam. Lalu saya juga bertanya, ini padi yang masuk ke dalam Leuit itu bisa kuat berapa lama? Konon katanya dari beberapa tokoh yang saya tanya bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Saya pribadi pernah memakan berasnya orang Baduy yang sudah berumur 15 tahun. 15 tahun masih layak dimakan, tapi memang soal rasa jadi sedikit perak gitu, rada lamun kejo asak kan, kejo anyar, pari anyar kan dimasak itu ada kayak le minerale, ada manis-manisnya gitu kan. Ada manis-manisnya gitu ya. Cuma kalau yang lama itu kayak kita melihat Japra gitu, perak gitu.
Jadi lumbung untuk penyimpanan mereka itu memang katakanlah dari struktur lumbungnya atau memang dari cara penempatannya itu memang cukup efektif untuk membuat apa yang diletakkan ditaruh di dalam lumbung itu bertahan lama. Makanya tadi dari awal saya bilang kita jangan sok-sokan mengaku modern, lebih modern ketimbang orang-orang tradisional. Ternyata mereka teknologinya luar biasa gitu, sangat luar biasa. Contoh sederhana saja, saya balik ke foto pertama. Foto pertama ini kalau teman-teman bisa lihat saya zoom ya. Kumaha caranya zoom? Ctrl plus. Cicing siapa? Nah, di sini yang saya kotakan ini kelihatan di belakang mantan pacar saya ini, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, itu namanya gelebeg. Kalau orang Baduy bilang itu gelebeg. Gelebeg itu kayu bundar di atas pokok pangkal kakinya leuit. Tapi ini hanya ada di model leuit lenggang. Jadi di Baduy ada dua model leuit. Leuit lenggang sama leuit gugudangan. Leuit lenggang hanya dipakai oleh orang Baduy dalam dan Baduy luar. Tetapi kalau orang Baduy dalam tidak pakai yang kecil, gugudangan. Di Baduy luar boleh pakai leuit lenggang yang besar. Yang di dalam hanya pakai konsep yang seperti ini. Saya bisa foto ini karena di luar, Baduy luar juga boleh menggunakan ini. Jadi kalau di Baduy luar ada dua model leuit, kalau di Baduy dalam hanya ada satu model leuit seperti ini. Nah itu lingkaran kayu bentuk melingkar itu ternyata teknologi untuk menahan tikus bisa memanjat dari kaki itu. Dan itu terbukti. Sangat amat jarang, kecuali dalam hal kesialan dan lain sebagainya. Dan itu pun ada hitung-hitungan adatnya, ada pelanggaran adat. Ada tikus yang bisa masuk ke dalam leuit, merusak atau menghabiskan atau mengurangi pasokan beras yang sudah masuk dalam leuit. Selain itu juga ternyata teknologinya mereka dengan bentuk, dengan bahan, dengan beberapa ramuan herbal yang turut dimasukkan di dalam leuit setiap ngadiukeun indung, ada prosesi ritual untuk menaruh hasil panen itu namanya ngadiukeun indung. Mereka memasukkan beberapa bahan herbal yang ternyata memiliki khasiat untuk mengawetkan di situ. Mengawetkan dalam hal tidak lapuk, tidak hapek, tidak tidak bulukan dan lain sebagainya itu. Tidak berkutu. Yang pernah saya lihat secara langsung, yaitu ternyata teknologi sederhananya mereka jauh lebih modern ketimbang Tupperware atau Cosmos. Cosmos masih bisa ada kutunya, atau bisa kemasukan semut dan lain sebagainya. Tapi luar biasanya dengan konsep seperti itu kan minimal tikus lah. Masa iya sih ada bahan makanan seperti itu tidak menjadi persoalan utama mereka gitu. Coba kita taruh makanan kita di kos-kosan atau di rumah, itu tikus sudah merajalela. Itu, Pra. Apa, Bu? Oke. Jadi memang teknologi yang mereka gunakan untuk lumbung ini sangat mempengaruhi ketahanan isi lumbungnya mereka. Itu dari sisi teknologinya ya. Kalau penempatannya sendiri, Kang, itu kan tadi misalnya persoalan hama tuh yang bisa diantisipasi. Kalau kan bencana kadang-kadang datang tidak hanya dari hama ya, tapi juga mungkin bencana alam atau yang disengaja oleh ulah tangan manusia yang tidak disengaja. Ada pola tertentu tidak dalam penempatan lumbung ini?
Ya, itu yang tadi dari awal saya merasa kagum dengan konsepnya Leit Baduy ini. Yang pertama, dia juga diperkuat oleh hukum adatnya mereka. Hukum adatnya tentang kewajiban dari semua kepala keluarga di Baduy wajib punya. Baik itu diwariskan dari bapaknya yang mempersiapkan anaknya mau kawin. Misalnya si Japra mau ngelamar siapa, pasti kan yang ditanyain oleh orang tuanya, mana rek ngawinkeun anak aing, kumaha engke kadahareun anak aing, tenang bae Pak, saya punya 8 leuit misalnya. Waduh, yakin gak saya sama orang tua. Itu menjadi bagian dari hukum adat. Sampai dengan pengaturan dari cara masuk dan pembagian hasil panen. Jadi hasil panen setiap warga Baduy itu dibagi 2. Mereka sudah memperhitungkan kira-kira dalam 1 kali panen itu mana yang untuk konsumsi sehari-hari, mana yang masuk ke dalam leuit. Karena kalau sudah masuk ke dalam leuit, menurut aturan adat Baduy, hanya ada 3 kemungkinannya bisa keluar lagi. Yang pertama untuk urusan adat, yang kedua untuk urusan hajat, yang terakhir untuk urusan darurat. Adat kita sudah tahu, nanti ada seba, ada alaksa, ada kawalu dan lain sebagainya. Maka itu penggunaan dari leuit bisa beras dari leuit bisa dikeluarkan. Hajat misalnya mau menikahkan, mau sunat dan lain sebagainya. Dan terakhir ini konsep yang kemudian saya menemukan inilah kaitannya dengan ketahanan pangan dulu. Jadi untuk darurat. Kenapa untuk darurat? Salah satu di antaranya yang pertama tadi peruntukan penggunaan si beras yang masuk dalam leuit untuk keadaan darurat karena mereka cukup lumayan rentan terjadi bencana. Sebagaimana dulu saya Amanido sama tim juga pernah datang ke Cisaban tahun 2017-nya dulu ya. 2017 ya itu ada bencana kebakaran cukup besar di Cisaban 2, 1 kampung habis. Nah, persoalannya adalah ternyata bukan hanya tempat tinggal mereka saja. Dari 88 kalau nggak salah, 88 rumah, itu ada sekitar 200 leuit yang juga turut musnah. Yang seharusnya leuit itu adalah bagian dari upaya survive-nya mereka ketika kampung mereka terjadi bencana. Bolehlah misalnya apes-apesnya kampung mereka hancur, tapi stok pangan mereka masih ada di leuit itu. Nah, kemudian ada juga aturan adat yang ini luar biasa komprehensifnya pengaturan hukum adat Baduy adalah penempatan si leuit itu berada di luar tajub, di luar batas kampung. Karena kerentanan kampung mereka terbakar karena dapur mereka ada di atas rumah, di panggung itu kayu, semua bahan material rumah mereka dari kayu, dari ijuk dan lain sebagainya, rentan terbakar. Penempatan komplek leuit pun berada jauh di luar kampung. Jadi sekalipun ada keapesan atau kesialan, ada bencana yang menerpa mereka, leuit masih aman, stok pangan masih ada. Kalau misalnya teman-teman pernah datang ke Gajenggoh, bahkan si leuit, komplek leuit itu disimpan menyeberang sungai, di seberang jembatan. Karena mereka paham, kalaupun terbakar masih ngelewatan cai heula aman lah gitu. Nah itu, jadi konsep hukum adatnya mereka bahkan sampai ke level pencegahan yang perspektif atau sudut pandangnya itu futuristik gitu. Ketika terjadi bencana, si stok pangan masih ada karena leuit ditaruh jauh dari kampung. Tapi hal itu tidak terjadi ketika di Cisaban. Kenapa? Karena Cisaban yang khususnya kita datangi itu Cisaban 2. Cisaban 2 itu berarti kan pemekaran dari Cisaban 1. Katakanlah satu kampung berada di sini, lalu kemudian komplek leuit ada di ujungnya. Ketika ada pemekaran, kemungkinan ada kampung-kampung baru, rumah-rumah baru yang berada terlalu dekat dari leuit. Sehingga ketika kampung ini terbakar, mungkin kemungkinan besar adalah terlalu dekat dengan perumahan, komplek perumahannya mereka. Sehingga
imbasnya juga ke arah leuit mereka. Jadi itu salah satu yang saya temukan konsep ketahanan pangan yang ada di Baduy lewat hukum adatnya Baduy. Mereka bahkan mengatur jarak penempatan komplek si leuit itu sendiri. Ya, oke, menarik sekali. Saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kang Ali terkait hukum adat di Baduy ini. Aku harus minta pertanyaan biar dapat buku. Oh ya, silahkan. Siapa? Nanda Geida, mangga. Mic-nya nyala ternyata. Yang mau bertanya, Nanda mau? Silakan. Padahal nyian konsep poster nage buku na nu kan. Yuk. Ya, sok. Mangga. Mangga. Enggak, mikir dulu. Ya, udah mati. Keburu si Japra ini. Ayo, teman-teman ada 2 buku dari Kang Ali. Ini, silakan kalau mau bukunya. Ini gratis loh. Door prize buat teman-teman yang Mang Rijal. Saya punya pertanyaan. Saya persilakan. Siapa? Mang Rijal? Izin bertanya, moderator. Mangga. Izin. Mangga, Mang. Komandan Dalton. Ini diskusi yang menarik meskipun saya telat. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada Kang Alif. Yang pertama kita tahu bahwa sekarang itu misalkan orang-orang Baduy juga sudah memiliki lahan, tanah, kemudian kehidupan yang lain yang letaknya di luar wilayah adat. Nah, kemudian nah ini yang ingin saya tanyakan soal hukum yang mengatur itu gitu. Adakah Kang Alif menemukan misalkan bahwa ada dibolehkan ataupun tidak, atau bagaimana mereka atau hukum adat itu melihat fenomena ini misalkan. Jadi mungkin dari sudut pandang hukum mereka itu seperti apa sih melihat orang Baduy sekarang sudah ada yang punya lahan di luar, kemudian ada yang punya motor, misalnya ada yang punya pakai sepatu dan lain-lain dengan tampilan necis. Ya. Nah, hukum itu seperti apa? Terima kasih, itu saja mungkin. Ya, terima kasih Mang Rijal. Saya izin. Satu-satu ya. Cuma dua. Satu-satu ya. Ini satu-satu bukunya cuma 2 loh. Tenang dulu. Diundi aja, diundi dulu. Mau dijawab langsung atau kita tampung satu lagi? Satu lagi. Satu lagi. Kang siapa tadi yang sudah lambai-lambai? Kang Dian. Oh, Ibu Dian. Teteh. Baik, Teh Dian. Teh Dian mangga. Yang lain mungkin dimatikan dulu mikrofon. Mangga Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun pisan nih Kang Evi. Saya ikut diskusi riang ini tentang masyarakat Baduy ya. Pertama, saya kebetulan seorang guru sejarah. Yang tadi Kang Ali ceritakan ada kejadian besar yang sampai akhirnya jadi. Bun, ini gimana ya? Aduh. Oh ya, tidak nampak itu. Dari Tidak nampak di dia. Dian Riviana dari SMKN 9 Kota Tangerang. Lanjut, tadi Kang Ali cerita ada kejadian luar biasa di Baduy yang sampai leuit dan semuanya habis terbakar. Kebetulan begitu banyak yang akhirnya memiliki perhatian. Kami juga ikutan tuh, teman-teman di sekolah. OSIS-nya akhirnya urunan dan kami datang, termasuk saya. Yang sangat menarik bagi saya adalah bagaimana tanggapan masyarakat Baduy ketika kami datang. Tidak ada antusiasme, sangat sangat datar penerimaannya. Lalu mereka bilang begini, dia bilang gini, dan karena tidak boleh harusnya Bunda dari. Yang saya mau tanyakan, yang apa yang membuat kita begitu memiliki perilaku yang bagi saya benar-benar tidak memiliki standar yang biasanya masyarakat gitu, sehingga memang akhirnya dinyatakan sebagai masyarakat Baduy itu masyarakat yang sangat sederhana. Sehingga kalau misalnya ruwet dengan kehidupan kota, pergilah ke selatan, datanglah ke Kanekes, itu sampai dibuatkan kunci
begitu oleh Golagong. Yang artinya Aduh. ketika datang ke sana kedamaian yang ada dan saya nyaman walaupun harus tahu Jalan sendirilah kaki. daerahnya ya, bagi orang tua seperti saya pasti sangat sulit. Lalu yang kedua, pertanyaannya Kang Alit, maaf kalau ini di luar Baduy, saya kan melihat masih ada ke 11 kasepuhan tuh. Ya. Dan ternyata memiliki kesamaan, paling tidak kalau menurut saya pribadi, saya pernah di Citorek, pernah mengikuti bagaimana ritual mereka, tentunya berbeda ya kalau lihat dari keagamaan gitu ya, Betul. atau kegiatan lainnya. Nah di Citorek itu juga mereka memiliki hal yang sama, seperti yang ada di Baduy. Yang pertanyaan saya adalah, apakah ada kesamaan tradisi yang bisa disamakan? Karena kalau bicara Banten pasti ke Baduy gitu. Padahal ada ke-11 kasepuhan yang ada di Lembang. Ada 522 teh. Masya Allah, tuh Kang Alit kan, tahunnya 11 kasepuhan. Silakan Kang, tolong dijelaskan ini perilaku yang seperti itu kenapa bisa intens pada masyarakat Baduy. Lalu saya selalu pengen tahu hal yang mistis Baduy dalam seperti apa ya, karena belum sampai kesampaian. Dan itu 11 kasepuh yang lain. Atau tadi 500-an yang tadi Kang Alit ceritakan. Terima kasih Kang Alit. Siap. Kita kesampingkan dulu pertanyaannya Mang Rijal, nggak begitu penting tadi ya. Mangga Kang. Sorry Mang Rijal, soal ini mumpung masih hangat. Ya. Kalau Teh Dian atau Bu Dian melihat di slide saya, itu saya tampilkan foto dengan background biru-biru itu apa nam? Itu ngarana? Terpal biru, karena di belakang itu tadinya adalah perumahan atau kampung Cisaban 2. Saya dan Nidu juga termasuk waktu itu menjadi tim, karena saya dengan kawan-kawan komunitas relawan Banten yang biasa melakukan program trauma healing, itu datang langsung juga ke lokasi, ke Cisaban. Tapi memang Teh, perlu ekstra pendekatan yang cukup keras untuk mengajak khususnya adik-adik, karena kami targetnya ini menginginkan adik-adik kita di Baduy, sekalipun mereka sedang dicoba dengan bencana kebakaran, mereka juga punya hak untuk kembali ceria. Bukan berarti kemudian mereka tertawa-tawa di atas penderitaannya mereka, tetapi kita mencoba memulihkan kembali psikologis adik-adik kita yang sedang dalam kondisi pasti merasa kesusahan dengan rumah mereka yang habis terbakar itu, bahkan satu kampung. Nah, saya pribadi juga dari sekian ratus kali saya melakukan upaya trauma healing, baru ke Baduy itulah saya memang melakukan upaya yang cukup alot untuk mengajak adik-adik kita untuk bergabung dengan program kami. Tapi alhamdulillah, karena memang insya Allah niatan baik akan disambut dengan baik juga, walaupun caranya juga harus baik. Nah, alhamdulillah kita bisa bermain dengan anak-anak itu, bahkan kita sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ketawa-ketawa lagi, bermain-bermain lagi dengan adik-adik di sana, dan menerima apa yang dititipkan kepada kami, kepada adik-adik di sana. Alhamdulillah gitu Teh. Walaupun ya apa yang Teteh rasakan juga sempat kami rasakan juga gitu. Ini betapa susahnya menarik perhatian, karena memang mungkin ini orang dari mana kok tiba-tiba datang ngajak-ngajak kita bermain dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kami sempat menginap satu malam di sana, saya bareng Kang Ferry, bareng si Ute juga itu di sana, diterima dengan baik. Sehingga apa yang dititipkan oleh para donatur, orang-orang baik itu, yang terpenting adalah kita menanamkan bahwa adik-adik di Baduy tidak sendirian, itu yang terpenting. Bahwa ada kakak-kakak di Jakarta, di Serang, di Labuan, di Pandeglang, di Bogor gitu yang turut merasakan penderitaan adik-adik ini. Jadi memang triknya upaya untuk mengajak mereka masuk ke dalam program kita itu cukup alot memang. Saya rasakan betul. Tetapi alhamdulillah. Nah,
persoalan tadi yang ditanyakan soal kesamaan dari beberapa kasepuhan, kalau di Perda Kabupaten Lebak ada dua yang berkaitan dengan masyarakat adat. Yang pertama yang memang Baduy sendiri diatur dalam satu perda tersendiri tentang perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Dan yang kedua ada perda tentang masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul. Nah, di Kasepuhan Banten Kidul itu teh ada 522. Kalau di sini ada Kang Henry, ada nggak? Kang Henry ada tadi? Nggak ada ya? Ya, Nah, kemarin ikutan diskusi Kang Henry. Oh iya. Ya saya juga banyak belajar dari Kang Henry di Sungsang ya. Nah, banyak teh ada 522 walaupun saya juga nggak tahu persisnya, yang kita tahu diantaranya itu 11 kasepuhan adat di Banten Kidul ya. Walaupun sebagian ada yang masuk dalam wilayah administrasi Sukabumi. Karena dulu kita tidak terbatas oleh sekat-sekat administratif, masyarakat adat mereka itu menyamakannya dalam Kasepuhan Adat Banten Kidul. Itu, meskipun ada yang masuk di Sukabumi. Beberapa di antaranya memang memiliki kesamaan, tapi juga yang menarik dari masyarakat adat Baduy ini, bukan saya mengistimewakan masyarakat adat Baduy, di antara 522 itu, setidaknya 11 kasepuhan itu, Baduy yang relatif lebih menjaga kemurnian dari hukum adatnya mereka. Kenapa? Karena kita bisa lihat, godaan yang paling terbesar dari peradaban umat manusia itu kan listrik. Luar biasanya kalau kita masuk ke Baduy dari Ciboleger, satu kaki kita ada di wilayah luar Baduy, satu kaki kita sudah masuk wilayah adat Baduy, sebelah kiri ada tukang jahit pakai listrik kan, udah ada radio yang tanjakan menuju rumahnya Jaro. Tapi masyarakat adat Baduy begitu kukuh, begitu patuh dengan nubuyut menang di robah itu. Kalau dulu leluhurnya mereka nggak ada listrik, ya sampai dengan hari ini nggak ada listrik. Padahal bisa saja, sangat mungkin sekali misalnya ya yang punya listrik di luar Baduy karena jaraknya hanya beberapa meter, lalu kemudian mereka narik kabel ngecas di rumah mereka, amat sangat bisa. Tapi tidak mereka lakukan itu. Nah itu saja kita bisa harus mengucapkan rasa salut kita terhadap orang Baduy dengan godaan yang luar biasa itu. Sini tuh kalau baterai handphone udah habis, nggak bisa ngecas, udah kelar dunia seolah-olah kan. Nggak mati gaya gitu, mati listrik sama dengan mati gaya. Tapi orang Baduy demikian luar biasanya bisa menjaga itu, dan ini kaitannya dengan pertanyaannya Kang Rijal. Kalau secara sosiologis, Kang Rijal, saya melihat bahwa dengan konsep dua masyarakat adat yang ada di Baduy, Baduy dalam dan Baduy luar, itu juga tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa leluhur Baduy sudah memiliki kemampuan futuristik, clairvoyant kalau di bahasa para psikologi itu. Bisa memiliki pandangan jauh ke depan dan itu terang benderang bagi mereka. Salah satu diantaranya adalah konsep dua masyarakat adat Baduy dalam dan Baduy luar. Yang ini sudah diakui oleh beberapa peneliti etnografi di beberapa kampus. Saya juga melihat rujukan-rujukan mereka. Mereka mengakui justru dengan dua konsep masyarakat adat Baduy ini merupakan filter alamiahnya mereka dalam menyaring proses. Halo, Kang Alit macet sepertinya. Atau kita yang macet? Enggak, kalau ini sepertinya Kang Alitnya yang macet karena kita semua enggak macet. Ya, sebentar, Kang Alit. Sumberna hiji.
Kita malah Cuma ya lanjut ke. Lanjut aja lah ya. lancar. Salah. Nah. Du, Nggak kedengeran, Anido, nggak kedengeran. Pra, kedenger nggak Pra? Halo. Iya, Iya, iya. kedengar. Masuk. Halo. Nah, Ya, oke. punten, tadi sepertinya masalah teknis di Zoom. Bukan di Zoom, di situ. Ya, Sampai mana ente terakhir denger, Du? Capek Ya. orang ya. Keren, Kita- Kang. Makasih, Kang. kita lanjutkan ke Kang Alit. Tadi terakhir Filtrasi alami. Kalau pembelahan dua wilayah itu menjadi filter alamiah. Ya, filter sosialnya mereka. Karena suka tidak suka, lambat laun, cepat lambat, perubahan tetap akan mengarah kepada Baduy. Tetapi, apa jadinya kalau Baduy itu hanya satu saja? Baduy dalam saja atau Baduy luar saja, misalnya. Yang terjadi hari ini yang kita lihat di Baduy luar. Gitu. Saya pernah diprotes oleh salah satu fotografer cukup ternama lah, jauh-jauh dari Jogja, pengen mendapatkan gambar-gambar karena ketertarikan dia juga kepada anak-anak, ya. Bagaimana orisinalitas anak Baduy itu dia mau tangkap dengan kameranya dia. Tapi ketika dia datang, dia ya protes ke saya, bro, ngapain gua jauh-jauh dari Jogja kalau cuma mau motret anak kecil pakai baju Spiderman. Di Jogja, di Jakarta juga banyak gitu. Akhirnya artinya apa? Perubahan yang ada di Baduy luar atau perubahan yang akan menyerang Baduy itu akan terfilter di Baduy luar. Boleh jadi kita agak sedikit merasa risih atau aneh ketika melihat orang Baduy menggunakan handphone. Nah, apa jadinya kalau Baduy hanya satu? Dan itu hanya Baduy dalam. Sementara menurut Baduy dalam, hukum adatnya yang lebih ketat itu merupakan pelanggaran adat. Sementara desakan perubahan dan godaan-godaan itu mau tidak mau akan masuk. Jadi panamping kalau bahasanya orang Baduy sebenarnya bukan Baduy dalam, Baduy luar, tapi orang Tangtu, tiga kampung Tangtu itu Cibeyo, Cikesik, Kertawarna, dan Baduy luar dianggap sebagai panamping, pendamping. Jadi kalau melihat orisinalitas masyarakat Baduy, ya Baduy dalam lah yang lebih orisinal. Karena dengan penamaan mereka penamping, itu kan berarti pendamping. Pendamping bukan komunitas utamanya mereka. Sehingga perubahan yang masuk ke dalam masyarakat adat Baduy sedikit banyak mempengaruhi pola pikir. Ya, salah satu diantaranya Nidu juga berkontribusi. Bagaimana temennya yang dari Baduy begitu keren gitu. Atau peneliti-peneliti Baduy berkontribusi atas kerusakan Baduy dalam tanda petik. Waduh. Ya, oke. Ya, jadi Kang Rijal, salah satu shock juga saya ketika awal-awal saya punya guide, ya, namanya Yayat. Nah, ini nih sharing pengalaman saja. Yayat di awal-awal saya tahu dia masih Baduy dalam. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia SMS. Memang selama ini kadang-kadang mereka suka SMS tapi mereka cuma punya kartunya doang, terus pinjem orang dari luar Baduy, dari Ciboleger untuk SMS rekan-rekannya yang sudah berhubungan dengan orang Baduy selama ini. Tiba-tiba saya di SMS, Kang, kapan ke Baduy lagi? Saya bilang, saya nggak ada rencana lagi, tapi dia cerita lagi, kemarin saya ngajak rombongan dari Rumah Dunia ke Baduy lewat Cijahe. Oh, gitu. Saya bilang, saya awalnya gitu. Tetapi ketika saya baca-baca lagi SMS, sebentar, elah ya, kok Yayat naik mobil? Saya bilang. Padahal kan orang Baduy dalam naik mobil itu pelanggaran sangat berat, termasuk pelanggaran yang berat menurut hukum adat Baduy. Tetapi kok Yayat naik mobil gitu? Iya Pak, kemarin saya minta disidang mau keluar dari Baduy dalam ke Baduy luar. Dengan semudah itu dia mengatakan, saya pengen keluar aja gitu. Dan kekhawatiran saya katakan, saya balas, oke,
pemuda di jero beak ya gitu. Pada mau keluar, dibalasnya dengan santainya, tenang aja Pak, masih banyak pemuda di dalam gitu kan. Di satu sisi kita khawatir, ya merekanya itu tadi kata Tedian tadi, lempeng-lempeng saus gitu, lempeng saja gitu. Ya, seperti tidak jadi persoalan. Betul, ini kemudian menjadi persoalan yang lambat laun pasti akan mempengaruhi itu. Dan saya sebagai pengamat hukum adat, ini salah satu yang menjadi keunggulannya orang Baduy tadi dari awal, karena mereka memformulasikannya dalam hukum adat. Kalau hanya sekedar kebiasaan, bisa hilang begitu saja. Tetapi kalau menjadi hukum adat, kebiasaan-kebiasaan itu, nilai-nilai luhur itu bisa relatif lebih abadi, lebih lama lah. Lebih lestari. Lebih lestari, betul. Masya Allah, Kang. Duhun pisan. Aduh, ini penjelasan luar biasa loh. Saya baru dapat pencerahan mengapa ada perbedaan sampai Baduy dalam, Baduy luar. Mengapa itu harus ada. Aduh, luar biasa. Terima kasih, Kang. Ini pencerahan. Ya, ini baru sedikit sekali ilmu dari Baduy. Aduh, ini makanya. Ya, oke, keren sekali. Ada pertanyaan dari Teh Rehan. Apakah konsep ketahanan pangan itu sudah memprediksi soal krisis, bukan krisis, laju pertambahan penduduk di Baduy itu enggak, Kang? Oke. Ada lagi sekalian mungkin, Bu? Oke, selain Teh Rehan, tadi ada Kang Afifi. Kang Afifi mau ngomong langsung atau dituliskan saja? Kalau mau ngomong silahkan nyalakan mikrofonnya. Kalau ngomong bisa ada peluang dapat bukunya. Tanya dong. Kang Afifi masih standby. Tadi dari Teh Rehan itu terkait prediksi untuk pertambahan penduduk dan lain-lain. Kang Afifi sepertinya tidak ada. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ananda Muklis. Kang, bagaimana sistem pembagian ladang atau tanah garapan di masyarakat Baduy? Lalu apakah ada jenis tanaman yang boleh ditanam di tanah Baduy selain padi? Karena kalau tidak salah, ada larangan untuk tidak memelihara hewan ternak di Baduy. Apakah ada larangan juga untuk tanaman di Baduy? Mangga, Kang. Oke, siap. Dua dulu aja ya. Ya, ya yang tadi apakah konsep LEIT ini bisa memprediksi berkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan juga mungkin krisis pangan ya. Ya itu tadi kekaguman saya karena kebiasaan mereka ini kemudian diformulasikan, diikat dalam hukum adat Baduy bahwa kalau lu mau kawin, anak saya gimana nanti keterjaminan pangannya? Kalem we Pak gitu. Bapak saya sudah menyiapkan atau saya sudah menyiapkan. Jadi kepemilikan LEIT di Baduy ada dua kemungkinan. Yang pertama diwariskan oleh orang tuanya. Yang kedua, kalau dia sudah mampu, maka dia akan membuat LEIT baik untuk dia sendiri atau nanti untuk dia mempersiapkan untuk anaknya kelak. Terutama kalau anaknya laki-laki. Jadi saya rasa dengan konsep formulasi hukum adat ini, maka kecil kemungkinannya masyarakat adat Baduy kemudian akan mengalami krisis pangan. Karena setiap orang Baduy diwajibkan untuk memiliki LEIT, terutama yang laki-laki. Karena yang perempuan kan nanti akan dipinang. Nah, selain itu juga ada semacam, walaupun ini tidak ditunjukkan oleh masyarakat adat Baduy, menjadi pride, kebanggaan bagi orang Baduy ketika dia memiliki lebih dari satu LEIT. Artinya dia memiliki tabungan pangan lebih cukup dari untuk apa yang keperluan dia sehari-hari. Misalnya, ketika dia punya 2, 3, atau 4, bahkan ada yang memiliki 8. Kalau kita melihat di Cisaban dengan rumah yang terbakar sebanyak 88, sementara data LEIT yang terbakar 200, artinya itu kan hampir lebih dari 2 kali lipat
jumlah rumah dengan jumlah leuit. Maka ketersediaan pangannya mereka pasti sudah terpenuhi. Karena yang masuk leuit saja bukan untuk konsumsi sehari-hari. Itu yang masuk leuit. Sebelumnya mereka sudah membagi dua. Kebutuhan sehari-hari selama panen hari ini dengan untuk menjelang panen berikutnya, itu mereka sudah pisahkan. Yang masuk dalam leuit itu untuk 3 urusan tadi. Adat, hajat, darurat. Dari yang tidak terganggu saja masih ada hingga berpuluh-puluh tahun, maka kebutuhan mereka dalam sehari-hari, saya tidak perlu merasa cemas mereka akan kekurangan pangan dengan meledaknya atau meningkatnya populasi atau kepadatan penduduk di masyarakat adat Baduy. Kita perlu angkat topi ke mereka dengan konsepnya mereka, ketahanan pangannya mereka, sehingga kekhawatiran kita terhadap kekurangan mereka untuk akses pangannya mereka bisa tertangani oleh mereka sendiri. Itu. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua terkait tumbuhan. Selain padi, mereka boleh nanam nggak? Karena katanya kalau ternak kan mereka nggak berternak tuh, nggak beternak sapi atau kambing kayak gitu. Kalau di tumbuhan ada nggak juga larangan semacam itu? Mungkin nanti kaitannya sama pertanyaan Wahyu. Kalau di Baduy kan nanam padi tuh hanya 1 kali setahun ya, nggak 2 kali, 3 kali atau kayak masyarakat pada umumnya kan. Itu ada larangan, ada hukum adat tertentu yang memang mengatur itu atau bagaimana? Oke, kalau soal larangan ternak, sepengetahuan saya memang orang Baduy ada larangan untuk memelihara ternak kaki 4. Berbeda dengan anjing dan kucing, karena anjing dan kucing itu bukan ternak, itu hewan peliharaan. Itu tidak dilarang kecuali kucing dan anjing. Tetapi kalau hewan-hewan berkaki 4 selayaknya yang kita lihat kambing, kerbau, sapi, onta misalnya ya, kakinya 4. Itu ada larangan memang kalau untuk hewan ternak. Tetapi bukan berarti mereka dilarang untuk mengkonsumsi hewan-hewan itu. Kalau untuk kerbau malah biasanya digunakan dalam acara hajat. Tapi mereka beli dari luar, bukan hasil peliharaan atau ternak mereka sehari-hari ketika hajat kemudian disembelih untuk dipergunakan itu. Bahkan babi hutan, kalau misalnya babi hutan, maung misalnya mereka melihara itu juga nggak boleh gitu. Untuk dipelihara hewan-hewan kaki 4. Kalau tanaman, sepengetahuan saya, walaupun ini juga agak miris dan kontradiktif, salah satu di antaranya itu orang Baduy sangat anti terhadap tanaman-tanaman yang dalam tanda petik dibawa oleh penjajah. Seperti kopi, naon teh nyuletik untuk rokok tuh cengkeh kopi teh cengkeh ya alat sih. Itu dilarang, tetapi orang Baduy justru malah beli sangat banyak sekali dari luar, lalu kemudian dijemur di wilayahnya pekarangan mereka untuk dijual kembali. Ya karena nggak ada larangan untuk ditanam, bukan berarti larangannya adalah nggak boleh nanam, bukan berarti beli dari luar dibawa ke dalam untuk dijual lagi, itu nggak boleh gitu. Nah, itulah kehebatannya orang Baduy gitu, memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman lain saya secara spesifik tidak mempelajari itu, kecuali kopi. Kopi kadang-kadang ada tanaman kopi yang memang tumbuh liar begitu saja. Bukan berarti kemudian ketika tumbuh liar mereka terbang karena ini tanaman larangan gitu ya. Karena ada juga proses yang mungkin dibawa lalai atau luwak, makannya di mana, buang kotorannya di Baduy, itu sangat mungkin sekali ya. Pernah juga saya temukan
ada masyarakat orang Baduy yang menjemur kopi di pekarangan rumahnya dia, walaupun sebetulnya itu dilarang. Bukan salah satu tanaman yang bukan kalau dilarang juga karena tumbuh ya gimana ya? Bukan salah satu tanaman yang diimbau untuk ditanam gitu, atau untuk dikembangbiakan di Baduy. Berbeda dengan singkong, dengan cabai, cengkeh dan sebagainya. Kalau yang sepengetahuan yang saya tahu itu tanaman-tanaman yang dibawa oleh penjajah karena mereka anti ya terhadap penjajah, dan itu bagi mereka beresiko cukup beresiko ketika kalau ditanam di Baduy. Kan hukum adat itu juga mengatur penanaman setahun sekali itu kan? Betul. Jadi hukum adat yang dalam hal penanaman ini berkaitan dengan kolenjer. Ya, kolenjer itu cara menghitungnya orang Baduy perihal dengan tanggal-tanggal baik, waktu-waktu yang tepat, hari baik, hari tidak baik dan sebagainya. Nah, dalam hitungan kolenjernya Baduy, dan ini juga berkaitan dengan kalendernya Baduy itu kan bukan sekedar hari ini, tanggal ini, tapi juga berkaitan dengan kehidupan mereka dan hal-hal yang kosmik juga. Seperti halnya kita lihat kemarin ada pengunduran waktu Seba Baduy. Seba Baduy itu bukan cuma sekedar acara pariwisata orang Baduy datang ke kota, bukan, tetapi ini adalah bagian dari kalender kehidupannya mereka. Setelah Kawalu, mereka kemudian Seba, lalu kemudian apalagi nanti sampai dengan masa waktu seperti yang saya tampilkan di slide. Dalam hal kehidupannya mereka itu ya ini, mereka nanti akan narawas, nyacar, nukuh, ganggang, ngaduruk, ngasep, ngored, nyirap sawan, mipit, dibuat, dilantaikan sampai ke panen, sampai kemasukan ke leit. Itu bukan sekedar urut-urutan aktivitas kehidupan mereka saja, tetapi ini juga berkaitan dengan hal-hal yang kosmis, hal-hal yang tidak terlihat dan hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan hari baiknya mereka. Jadi bukan, bisa saja mungkin mereka menanam dalam 1 tahun 4 kali, sebagaimana kita bisa lihat di kota ada sawah yang per 4 bulan bisa panen, tetapi bukan sekedar menanam bagi masyarakat adat Baduy. Tahapan-tahapan dari narawas, ngebabat lahan yang akan dijadikan ngahuma itu, terus nyacar, ngebersihkan akar-akar, rumput-rumputan, nuku, ngaduruk, membakar hasil yang itu sudah ada hitungannya semua. Bahkan sampai ke tanam benih untuk humanya mereka. Itu ada hitungannya. Kenapa? Karena kalau menurut saya ada satu masyarakat yang memiliki konsep penanggalan sendiri, berarti masyarakat ini memiliki peradaban yang lama sekali. Karena tidak hanya habis ini tanggal 1, kemudian tanggal 2, dan seterusnya. Mereka mengamati peredaran bumi, peredaran bintang, peredaran matahari, bulan, dan sebagainya. Dan juga mereka mengamati bagaimana kebiasaan dan interaksi alam, serangga, dan sebagainya. Jadi ketika ada orang menanam padi di humanya mereka tidak sesuai dengan aturan adat, maka itu bukan hanya ujungnya dia akan mendapatkan kesialan atau sanksi adat berupa panennya tidak subur dan lain sebagainya. Tetapi karena ada hasil perhitungan itu, nanti setelah ini akan ada perakiraan cuaca. Setelah ini nanti kalau nanam sekarang akan bertabrakan dengan daur hidupnya belalang misalnya. Daur hidupnya hama-hama yang bisa merugikan si tanaman itu sendiri.
Jadi bukan sekedar di Baduy satu kali saja boleh nanam, bukan. Tapi ada perhitungan dan di belakang itu jauh lebih kompleks dan rumit dan bisa kita katakan jauh lebih modern ketimbang orang modern atau orang kota sekalipun. Oke, baik. Ya. Kang Halid, Anidu. Ya. Oh ya, Kang Bambang. Oke. Silakan, Mangga. Makasih udah dapat ilmu tentang Baduy, Leit. Walaupun saya sebenarnya pengen tahu bedanya hukum adat dengan order itu apa sih sebenarnya? Law and order dalam itu kan. Karena kalau ngedenger itu kan sebenarnya lebih pada order, tata aturan sosial, ya kemudian ya pasti ada pemangkunya karena kaitannya dengan adat. Sisi hukumnya kayak gimana misalnya itu saya belum dengar itu sebenarnya. Bahwa di sana ada sejumlah aturan misalnya tidak boleh larang temenang di rempak, buyut temenang di lobah misalnya, yaitu masuk order atau tidak, atau itu yang disebut dengan hukum adat. Itu pertanyaannya. Tetapi yang yang saya bisa tangkap sebenarnya, saya bukan orang hukum jadi nggak ngerti hukum, tapi yang saya bisa tangkap kearifan dari Baduy adalah yang pertama, padi itu tidak dijual kalau tidak salah. Saya kira itu inti dari ketahanan pangannya. Padi diproduksi sendiri kemudian tidak dijual. Sementara di luar Baduy di kita ini padi dijual karena itu apa yang menjadi kebutuhan dasar hidup kita itu jadi hilang karena menjadi komoditi. Kearifan pertama itu. Kemudian yang kedua cara mengelola ekonomi dalam maksud pengelolaan kebutuhan rumah tangga itu kan keren sekali. Berarti penghasilan kira-kira gitu kalau padi itu sebagai penghasilan dibagi 4 untuk pangan sendiri gitu kan, untuk adat, untuk hajat, untuk darurat. Sekarang saya nanya ke diri saya misalnya, saya punya gaji, saya kira saya nggak membagi menjadi 4 tuh. Kan gitu, yang kita bisa pelajari itu kan kira-kira karena saya tidak menanam padi berarti manajemen keuangan saya itu mestinya kalau niru Baduy adalah bagi 4 gitu, untuk pangan, kemudian untuk adat, untuk hajat dan untuk darurat. Tapi kan habis semua untuk cicilan kredit kan, gitu. Jadi kalau saya sih karena latar belakang saya filsafat, maka saya melihat apa substansinya. Substansi yang pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar kita nggak dijual. Itu yang karena itu mereka nggak bakal kelaparan, tapi belum tentu makan enak, tentu saja. Tapi kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Tanah juga tidak dijual, karena itu mereka tidak akan masalah. Nah, itu yang kedua. Jadi padi tidak dijual itu hal yang keren saya kira. Kemudian semua warga negara, karena semua warga itu memiliki padinya sendiri. Sementara kita ini kan repot, apalagi saya di kota, atau beberapa orang di kota, beberapa anak-anak yang tinggal di kota itu pasti menganggap padi itu tumbuhnya di supermarket. Indomaret kan? Di Indomaret lah padi itu kan. Jadi nggak tahu menahu tuh padi itu kayak gimana. Jadi nggak mungkin bisa dari Narawas sampai ke sampai disimpan ke Leit. Nah, yang ketiga, yang menarik itu sebenarnya kaitannya dengan dunia modern adalah kalender mereka. Pranata mangsa mereka itu keren saya kira, karena yang pertama terkait dengan apa yang akan dihadapi, cuacanya misalnya, kalau lihat di penanggalannya suku Naga, dan saya kira itu sama, Kampung Naga di Tasik, itu tahun ini misalnya itu sudah diramalkan hujan jarang-jarang. Tahun berikutnya kemarau panjang dan seterusnya, dan itu menentukan. Nah, jadi kalau penanggalan kita itu penanggalan hanya untuk hari ini tanggal berapa gitu. Kemudian paling cuma setahun sekali ada yang istimewa karena ulang tahun. Mereka saya kira penanggalannya untuk aksi dan ritual. Jadi itu kan keren sekali. Jadi setiap hari bermakna untuk apa yang kita lakukan, lalu apa yang mesti kita sakralkan. Itu kan luar biasa, sehingga kehidupan mereka oke. Itu saya kira. Makasih Kang Halid. Ada banyak hal yang saya dapatin. Makasih.
Ya, Ini dulu. terima kasih Kang Bambang. Kang Alit mungkin ditanggapi, tapi waktu kita terbatas, bentar lagi maghrib ini. Mangga Kang. Alhamdulillah, gitu. Karena ini pertanyaannya luar biasa. Gitu. Atau nanti kita sambung habis maghrib. Mangga Kang. Tadi saya sempat ketar-ketir, waduh, Mang Bambang Ki Anes keluar dia. Baik Kang, secara sederhana saja, misalnya soal ya apakah hukum adat itu adalah hukum, saya pakai yang paling mudah aja, misalnya Lawrence Friedman. Lawrence Friedman itu kan mengatakan komposisi atau unsur-unsur hukum itu ada legal substance, legal structure, dan legal culture. Dari tiga ini, apakah Baduy kita cocokologikan atau memang sejatinya justru Baduy yang memiliki komponen kebiasaan mereka yang kemudian bukan sekedar order saja, tetapi yang lebih tinggi lagi yaitu hukum. Nah, dari legal substance tadi sudah di awal saya sampaikan, ke aturan-aturan hukum adat Baduy yang tidak tertulis itu bukan berarti mereka tidak ada aturannya. Mereka ada, tapi tidak dituliskan. Kalau misalnya saya pribadi sebagai orang hukum merefleksikan diri, sombong-sombongnya kita orang hukum modern itu, kenapa hukum itu harus ditulis, kenapa hukum itu harus diundangkan bahkan gitu, diberikan kekuatan politik, karena untuk kepastian hukum. Kesombongan kita itu lex scripta, hukum yang tertulis, untuk lex serta, untuk hukum yang pasti. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan legal culture itu, kan. Legal culture ini kalau kita melihat secara sederhananya adalah kesadaran hukum yang bisa jadi sangat lemah sekali di masyarakat modern. Hukumnya udah ada, banyak, serem, penegak hukumnya sadis-sadis, bahkan ada tim Densus yang boleh menembak walaupun baru sekedar punya jenggot gitu kan. Asas praduga tak bersalah bisa dikesampingkan dengan sangat luar biasa karena ada aturan hukumnya. Lalu terorisme ya tidak selesai begitu saja gitu. Misalnya kalau kita melihat dari sudut pandang tindak pidana terorisme. Begitu juga dengan persoalan-persoalan hukum yang lain. Legal substance-nya ada, tidak tertulis, tapi secara aktif turun-menurun disampaikan dari generasi ke generasi lewat bahasa lisan, pitutur, cerita, pantun, pepatah-pepatah yang justru lebih mudah diingat oleh mereka. Kita saja yang orang luar tahu, gunung ulah dilebur, lembak ulah dirusak, nu panjang tuh menang dipotong, nu pendek tuh menang disambung, itu begitu mengena. Apalagi mereka yang menghidupkan, tidak sekedar tahu, tidak sekedar mendengar, tidak sekedar melihat bapaknya, tapi menghidupkan si legal substance-nya mereka ini, substansi hukumnya mereka. Lalu kemudian legal structure-nya, mereka punya peranata adat, mereka punya perangkat adat, mulai dari puun, jaro, girang serat, barisan salapan, dan seterusnya itu, yang masing-masing bergerak sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ratusan tahun mereka abdikan itu. Dan untuk menjadi perangkat adat ini kan dalam tanda petik mereka orang-orang yang dalam pengetahuannya mereka setingkat lebih tinggi ketimbang masyarakat secara umum. Dan yang luar biasanya adalah yang saya temukan ada legal culture-nya ini, Kang. Kesadaran hukumnya orang Baduy yang luar biasa, yang harus kita akui mereka jauh lebih kuat dalam kesadaran hukum. Contoh saja lah, secara sederhananya, saya naik motor mau ke alun-alun ketemu lampu merah, nggak perlu pakai helm, terus lampunya merah, kanan kiri kosong, nggak mungkin berhenti juga, terus jalan saja. Walaupun undang-undang lalu lintas kan bukan hanya berlaku dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 20.00, tapi 24 jam. Tapi kesadaran hukum kita kemudian tidak terbangun di situ. Orang Baduy, terutama Baduy dalam, mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, nggak boleh naik kendaraan ya, jangan naik kendaraan, nggak akan naik kendaraan. Satu hal yang menarik juga, kalau dari segi kriminologis misalnya kan, karena saya juga ngajar
belajar kriminologi di Fakultas Hukum, itu persoalan konsep pemikiran. Contoh misalnya golok. Golok bagi orang Banten secara umum itu senjata tajam, atau masyarakat secara umum dimanapun lah, itu senjata tajam. Berbeda dengan orang Baduy. Golok itu bukan senjata tajam, tetapi konsep mereka golok adalah alat bantu pertaniannya mereka, ngaladang ngahumannya mereka. Jadi tidak masuk di akal untuk orang Baduy, golok itu bisa lari ke sini. Nggak bisa. Sejak awal konsepnya golok itu bukan untuk nusuk, bukan untuk membacok, tetapi untuk ke kayu, ke rumput, dan lain sebagainya. Dari konsep, mindset konsep saja sudah beda. Seperti halnya saya melihat pulpen ini misalnya. Konsepnya adalah untuk menulis. Beda dengan japra, gitu. Beda dengan hidu. Bisa untuk korek-korek kuping, korek-korek hidung, dan sebagainya. Konsepnya kan berbeda. Nah, dari hal-hal melihat yang sederhana itu saja, kita harus fair mengakui legal substance, legal structure, dan legal culture-nya orang Baduy sudah memiliki kemapanan itu sendiri. Sehingga bagi beberapa pandangan pemikir hukum adat, ya apa yang dilakukan Baduy bukan sekedar order semata, tapi juga sudah masuk level hukum dan bahkan menjadi hukum adat. Itu. Soal apa lagi tadi? Betul, Kang. Saya lupa menyampaikan itu tadi. Satu hal yang menjadi ciri ketahanan pangannya Baduy selain proses penanaman hingga panen dan masukkan ke luit, satu yang terpenting adalah mereka tidak menjual hasil panennya mereka, khususnya beras ya, khususnya padi. Kalau singkong, kalau jahe, madu itu bisa diperjualbelikan. Tapi khusus beras mereka tidak menjual itu, walaupun mereka tidak dilarang untuk membeli beras dari Indomaret atau yang konyolnya adalah ketika UNESCO mengakui Baduy dengan konsep ketahanan pangannya, pemerintah kita kemudian menganggap orang Baduy masuk dalam kategori masyarakat yang perlu diberi beras miskin gitu kan. Itu kacaunya gitu. Mereka memiliki konsep yang luar biasa, diakui oleh dunia, memiliki ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan yang sangat luar biasa. Pemerintah kita malah memberi beras raskin gitu untuk mereka yang kualitasnya ya tahu sendiri lagi. Jadi itu keluarga prasejahtera. Iya, karena tidak memiliki pekerjaan yang ada menggaji. Dan lantai rumahnya tidak di semen, kelompok. Nah, itu konsep kesejahteraannya beda. Ada listrik. Patokannya itu rekening listriknya berapa per bulan. Ya, itu kan aturannya kan itu. Semen atau tidak di semen, rekening listrik. Makasih, Kang Alit. Ya, Kang. Terima kasih Kang Alit, Kang Bambang, hatur nuhun kita. Ini teman-teman, kita dibatasi waktu diskusi. Ini sudah sebentar lagi mau bangkit. Saya udah gelap. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah terlibat dalam diskusi kita. Mungkin saya akhiri diskusi sore ini. Kalau masih mau ngobrol dengan Kang Alit, bisa mampir ke warung kopinya. Orang ngendos baru pada pakan kopi kia. Endorse. Kopi pengkolan. Saya parkir. Buat teman-teman yang tadi sudah gratis pada rujukan pertama. Berpartisipasi, ini ada bukunya Kang Alit, Leit Baduy. Untuk 2 orang mungkin nanti akan dipilih sama Japra, silahkan. Tapi untuk diskusi kali ini kita tutup saja dulu. Saya haturkan terima kasih buat Kang Alit. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita masih ada diskusi lagi minggu depan. Temanya kali ini lumayan kontemporer. Yes. Temanya minggu depan itu redefinisi Pancasila. Wah, ini agak berat. Bukunya milik Pak Hujoli, dosen pendidikan Pancasila di FKIP Untirta. Wow.
Nah, ini mungkin bisa kita seret-seret ke RUU HIP yang belakangan ramai kita bicarakan. Bukan HIP. Ya, Ain nanti. Kalau Oke, kita Edo, tiga kali kasih. pertemuan ini, diskusi ini kita berbicara yang agak jauh sepertinya gitu, di Baduy, di Sungsang, lalu sebelumnya di sejarah Banten. Nah, besok kita yang dekat-dekat temanya dengan apa yang sedang ramai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kang Alit. Semua peserta sudah terlibat dalam diskusi kita. Saya matikan rekamannya, tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Sebelumnya saya terima Assalamualaikum kasih, Du. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nidu, Itu, Nidu. Kang Eping, dan semua yang hadir di sini. Luar biasa. Mohon apa yang saya sampaikan tidak menjadi satu-satunya rujukan. Bisa jadi saya salah, bisa jadi saya kurang teliti dalam melakukan penelitian yang sudah saya lakukan atau dalam diskusi kali ini. Mohon untuk juga meng-cross-check dari bahan-bahan yang lain atau khususnya kepada tokoh masyarakat adat Baduy secara langsung. Atur nuhun, nanti bukunya bisa disampaikan di Padepokan Kopi. Sama-sama Kang Alit. Sama-sama. Hatur Nuhun, nuhun. Kang Alit. Bang. Nuhun, Mang Eping. Nuhun. Ya.